Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Abi Zamanin Al-Maliki rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita sekarang sampai pada halaman 96, babun fil imani bimasailil malakain. Sahih? Bab tentang wajibnya mengimani pertanyaan-pertanyaan dua malaikat. Saya ulang. Hah? Benar? Atau belum sebelumnya? Hah? Yang 78. Hah? Bab 14 belum sama sekali. Oh, sebagian. Baik. Jazakumullah khairan. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita ulang lagi. Kita sampai pada bab 14 poin ke-78. Babun fil iman biqabdi malakil maut al-anfusa. Bab tentang wajibnya mengimani malaikat pencabut nyawa. Ini berkaitan dengan al-iman bil malaikah. Sudah kita sampaikan dari awal, iman kepada malaikat mencakup 4 hal. Yang pertama, mengimani wujudnya malaikat. Dan ahad kemarin kita juga ada kajian kitab Ushulul Iman oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Persis pembahasannya dengan yang sekarang ini. Dan ini sudah kita sampaikan juga. Inilah salah satu bukti bahwasanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah tidaklah beliau berakidah kecuali hanya mengikuti jejak as-salaf. Ya, pembahasannya juga persis. Nah, intinya wajib mengimani wujud malaikat. Di antaranya malakul maut. Ada wujud malakul maut. Malaikat diciptakan dari cahaya. Tapi malaikat alamun ghaib. Ya, mereka di alam ghaib. Tidak bisa kita panca indrai. Kemudian wajib mengimani nama malaikat. Di antaranya malakul maut. Adapun penamaannya dengan Israel, tidak ada hadis ataupun dalil yang sahih tentangnya.
cukup mengatakan malakul maut seperti yang sudah kita lewati ayatnya, qul yatawaffakum malakul maut. Demikian pula dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian juga mengimani ya sifat malaikat maut, ya di antara sifatnya sebagaimana dalam ayat bagaimana malaikat maut mencabut ruh ya orang yang beriman, dan malaikat maut mencabut ruh orang yang kafir. Kemudian yang keempat yaitu wajib mengimani tugas malaikat, di antaranya malakul maut tugasnya mencabut nyawa. Kemudian ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, poin 78 ini ada riwayat dari Mujahid tabi'in murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala hawiyatil ardu limalakil maut. Bumi itu dikumpulkan kepada malaikat maut. Faju'ilat mislatos. Ya, bumi ini dijadikan seperti mangkok tos. Ya, malaikat maut mengambil sesuai dengan yang dia kehendaki. Namun sudah kita sampaikan dari awal, ini sekedar ngetes. Ma mauqifuna min misli hadhihi al-athar. Bagaimana pendapat ya antum, bagaimana sikap kita ketika melewati asar-asar riwayat seperti ini dari tabi'in? Tes. Nah, man yujib? Nakbal au madza? Kita terima atau bagaimana? Hah? Madza naqul? Apa yang kita bisa ucapkan? Sudah kita lewati beberapa pembahasan seperti ini. Nah, pertanyaannya belum jelas. Taib, ana jelaskan lagi. Ini riwayat dari Mujahid. Mujahid mengatakan bumi itu dijadikan untuk malaikat maut seperti mangkok. Dia mencabut nyawa ya sesuai dengan yang dia kehendaki. Paham riwayatnya? Sekarang pertanyaannya, bagaimana menyikapi riwayat seperti ini dari tabi'in? Kita terima atau bagaimana? Atau apa yang bisa kita ucapkan? Jelas atau belum jelas? Atau jelas jawabannya? Hah? Pertanyaan jelas atau tidak? Hah? Sekarang jawabannya. Hah? Taib. Bahwasanya masalah-masalah gaib seperti ini tidak bisa kita terima kalau bukan dari ayat atau hadis atau ucapan sahabi. Adapun ucapan tabi'in yahtat ila dalil. Ya, ini masalah gaib, bagaimana bumi diibaratkan seperti mangkok mislatos ya untuk malaikat maut. Ya, ini sekali lagi masalah gaib tidak bisa ditetapkan kecuali lewat tadi ayat atau hadis. Kalaupun ucapan sahabat ya sudah kita sampaikan kaidahnya, sahabat kalau berkata masalah gaib itu hukumnya marfu kepada Rasulullah SAW. Adapun tabi'in la. Ya, adapun ucapan tabi'in tentang masalah gaib masih membutuhkan dalil. Paham dong? Paham dong lah? Apa perlu diulang lagi? Hah? Ucapan tabi'in masalah gaib butuh dalil ayat atau hadis yang sahih yang menguatkannya. Kalau tidak ada, maka tidak bisa diterima begitu saja. Paham dong? Nah, cuma intinya sama dengan pembahasan dari awal, penetapan namanya malakul maut. Itu intinya. Dan ini yang sudah kita sampaikan, Imam Ibn Abi Zamanin, meskipun seandainya meriwayatkan yang tidak sahih, itu intinya sudah ada pada yang apa? Yang sahih. Nah, diantaranya penetapan adanya malakul maut. Seperti dalam bab ya al-iman biqabdi malakul maut. Qala Yahya balaghani wallahu a'lam annahu yaqbidu ruha kulli syai'in
fil barri wal bahr. Ini juga mirip bahwasanya wallahu alam telah sampai kepadaku bahwasanya malakul maut mencabut ruh segala sesuatu yang di daratan dan yang di lautan. Wa balaghani anna li malakil maut a'wanan minal malaikah. Dan telah sampai kepadaku kata Yahya bahwasanya malaikat maut memiliki a'wanan, pembantu-pembantu dari malaikat-malaikat yang lain. Kalau di sini ada nggak yang mendukung dari ayat atau hadis? Ada tidak? Apa dalilnya? Hadis Bara bin Azib atau ayat tawafathu rusuluna. Ini sudah kita bahas kan kemarin di tes. Ya, masih ingat nggak minggu yang lalu? Insya Allah ya sudah kita sampaikan. Ada 3 redaksi ayat yang menyandarkan ya mencabut nyawa, mematikan kepada 3. Kepada Allah, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa ketika kematiannya. Subjeknya siapa? Allah. Ayat yang kedua, qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah yang mewafatkan kalian adalah malakul maut. Siapa subjeknya? Malakul maut. Yang ketiga, tawafathu rusuluna. Tawafathu, mewafatkannya para rasul-rasul kami. Siapa subjeknya? Ya, ar-rusul dari kalangan malaikat. Ada 3 ayat dengan subjek yang berbeda, ya, tapi intinya sama, mewafatkan, mematikan. Apakah mungkin ada kontradiksi? Mustahil. Dalilnya, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah, maka mereka akan mendapati perselisihan yang banyak. Tapi karena Al-Quran dari Allah, nggak mungkin ada perselisihan. Cuma bagaimana sekarang menjamakkannya. Nah, sudah kita sampaikan. Jangan bilang nggak jelas. Jangan bilang belum disampaikan. Nah, qad bayyana wa ma alaina ilal bala. Nah, tafadhal. Akan para hambanya memerintah para malaikat dengan maut mencabut nyawa yang punya tersebut diserahkan kepada para rasul. Taib ahsanta. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya yudhaf ilallah, mematikan, disandarkan kepada Allah bi'tibari al-amir. Ya, Allah sebagai subjek di situ dengan ya sekali lagi dilihat dari sisi Allah yang memerintahkan. Karena mereka tidak berbuat apapun kecuali dengan perintah Allah. La ya'sunallah ma amarahum. Allahu yatawaffal anfus. Allah yang mewafatkan jiwa karena Allah sebagai al-amir. Sebagai apa? Yang memerintahkan. Kemudian disandarkan, mematikan kepada malakul maut. Karena malakul maut al-mubashir. Yang langsung mencabut nyawa manusia langsung. Paham? Ya, bi'tibar al-mubashir, yang langsung mencabut nyawa manusia. Adapun disandarkannya kepada rusuluna, para malaikat-malaikat yang lain, yaitu setelah dicabut oleh malakul maut, diserahkan kepada malaikatul azab atau malaikatul apa? Ar-rahmah. Paham dong? Nah, dan ini sudah kita sampaikan mirip ya dengan pembahasan apa kemarin yang kita istilahkan itu. Nah, ya siapa yang membangun masjid ini? Dijawab si B. Karena si B sebagai ya donaturnya, ya yang memerintahkan dibangunkannya masjid tersebut. Kemudian disandarkan kepada si C. Karena apa? Karena si C sebagai apa? Kontraktornya, mandornya. Ya, kemudian yang ketiga disandarkan kepada si D karena si dia sebagai apa? Tukang yang langsung ngangkut batu dan seterusnya. Nah, itu pembahasan tawafathu rusuluna. Ini disebutkan di sini malakul maut punya a'wanan, yaitu pembantu-pembantu yang menolong, yaitu dari kalangan malaikat rahmat dan malaikatul azab. Dan sudah kita sampaikan juga di antara
dalil tentang adanya malaikat azab, malaikatul rahmah, yaitu kisah siapa? Pembunuh 100 orang. Ketika dia ingin bertobat, berjalan ke suatu desa yang penuh dengan orang soleh, Allah wafatkan dia. Ya, kemudian berdialog malaikatul adab dengan malaikatul rahmah. Orang ini belum sampai ke tempat dia tobat, maka Allah pun mendekatkan orang tersebut kepada desa, kampung yang penuh dengan orang soleh tersebut, maka dia pun diambil alih oleh malaikatul ar-rahmah. Nah, itu dimaksudkan di sini awanan minal malaika. Humul ladina yasulluna ruh minal jasad. Ya, merekalah yang membawa roh dari jasad. Ya, setelah tadi dicabut oleh malakul maut. Intinya seperti yang disebutkan dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau rohnya orang mukmin dibawa oleh malaikat-malaikat rahmah sampai ke langit yang ketujuh, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk dikembalikan ke jasadnya di alam barzakh. Adapun kalau rohnya orang kafir tidak sampai ke langit pertama, sudah istilahnya jatuhkan ke alam barzakh. Hatta idza kana inda khurujihi qabadahu malakul maut. Ketika roh itu sudah waktunya dicabut dari badannya, maka langsung dicabut oleh malakul maut. Qul yatawafakum malakul maut wa hum la ya'lamuna ajalal ibad. Mereka para malaikat tidak tahu ajalnya manusia. Ya, hatta ya'tiyahum ilmu dzalik min kibalillah, sampai mereka diperintahkan oleh Allahu Ta'ala. Nah, taib adapun riwayat ke-79 ini tidak sahih. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, fi sahih ghunyatun anid dhaif, sebagaimana kata Abdullah bin Mubarak, dalam hadis yang sahih sudah ada kecukupan, apalagi sudah ada ayat-ayat yang menetapkan ya adanya malaikat yang namanya malakul maut. Ada sedikit kisah ya tambahan dalam Sahih Bukhari, ya kisah Nabi Musa memukul malakul maut. Ya, mungkin sebagian antum belum pernah mendengar, itu sahih kisahnya ketika datang kepada Nabi Musa seseorang, kemudian ya mengatakan bahwasanya kematiannya sudah tiba. Namun Nabi Musa alaihissalam langsung memukulnya sampai membuat cacat mata malakul maut. Kemudian malakul maut pun melaporkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun mengembalikan penglihatannya. Dalam Fathul Bari, ya, Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah mengatakan ahlul bid'ah ya banyak yang menolak, mengingkari hadis tersebut. Ya, dengan dalil sama dengan yang awal-awal kita sampaikan, akal nggak masuk akal. Maka dibantah oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah bahwasanya ya itu sesuai dengan akal. Kenapa demikian? Karena Nabi Musa alaihissalam didatangi oleh seseorang yang beliau belum tahu waktu itu, yang datang adalah apa? Malakul maut. Antum misalnya malam-malam diketok pintunya oleh seseorang, mau diambil nyawanya, dibunuh, melawan atau pasrah? Nah, intinya man qutila duna mali fahuwa syahid wa man qutila duna nafsi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati membela dirinya, membela hartanya, kehormatannya, dia mati syahid. Intinya secara logika melawan. Nah, itu yang dilakukan oleh siapa? Nah, jadi waktu datang pertama kali Nabi Musa tidak tahu, yang datang adalah siapa? Malakul maut. Seperti yang sudah kita sampaikan, malaikat ya dengan kekuasaan dari Allah, seizin dari Allah, bisa berubah apa? Bentuk. Ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab syadidu sawadi apa? Syari, sebagaimana malaikat Jibril. Ya, tapi awal-awal itu para sahabat tidak tahu, yang datang adalah siapa? Malaikat Jibril. Ya, sama dengan kisah tadi. Malakul maut datang kepada Nabi Musa ya dalam bentuk manusia yang ingin mencabut nyawanya. Secara ya akal sehat
ya dilawan, dan betul itu dilakukan oleh Nabi Musa alaihi assalam. Nah, ini sekedar tambahan. Nah, bab malakul maut. Kita lanjutkan bab yang tadi. Babun fil iman bimasailil malakain. Bab tentang wajibnya mengimani pertanyaan-pertanyaan dua malaikat, yaitu Munkar wan Nakir. Bab ini ada dua sisinya. Satu sisi iman kepada malaikat, dan yang kedua iman kepada al-yaumi al-akhir. Adapun yang berkaitan dengan iman kepada malaikat, jelas ini sambungan dari yang sebelumnya, mengimani malaikat-malaikat Allah yang telah dicantumkan dalam ayat ataupun dalam hadis yang sahih. Adapun berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir, karena ini berkaitan dengan fitnatul qabr, ya, pertanyaan di alam kubur. Dan sudah kita sampaikan, al-iman bil yaumil akhir maknanya al-iman bi kulli ma akhbarallahu wa rasuluhu mimma yakunu ba'dal maut. Ya, iman kepada hari akhir adalah mengimani semua yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya tentang kejadian setelah kematian. Di antaranya, ya, masailul malakain fitnatu al-qabr. Kita baca ucapan al-muallif, qala Muhammad, ya, qala Muhammad ibn Abi Zamanin rahimallah, wa ahlu sunnati yu'minuna bi anna hadil ummata tuftanu fi quburiha. Ahlu sunnah mengimani bahwasanya umat ini secara khusus difitnah di kuburnya. Difitnah di situ bukan fitnah versi bahasa orang kita. Dia apa? Tuduh tanpa hak. Yaitu keliru menerjemahkan, ya, bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Padahal fitnah dalam bahasa Arab artinya al-ibtila wal imtihan wal ikhtibar, ujian. Ahlussunnah mengimani umat ini diuji di kuburnya. Itulah yang dinamakan dengan fitnatul qabr, fitnah kubur, yaitu pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, marabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Dan itulah al-usul as-salasa. Dan dari situlah ditulisnya kitab atau kutub atau risalah salah satu usul atau al-usul as-salasa, 3 landasan utama oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Wa tus'alu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan akan ditanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi diantaranya marabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Kaifa sya'allah, sesuai yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Wa yusaddiquna bidzalik bila kaifin, dan mereka Ahlussunnah membenarkan akan hal tersebut, ya, tanpa dibayang-bayangkan. Artinya menetapkan sesuai dengan yang ada, tidak ditambah, tidak dikurang-kurangi. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalil tentang yang pertama, penetapan adanya fitnah kubur, dalilnya firman Allah, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sabit, yaitu ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Makanya seorang muslim, muslimah wajib senantiasa memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kemudian juga di antara kiat menggapai istiqomah, kata para ulama, berdasarkan ayat ini berpegang teguh dengan tauhid, ta'alluman wa ta'liman wa amalan, ya, wa tamasukan bit tauhid. Terus diulang-ulang pelajaran tentang tauhid, terus belajar tauhid. Karena apa? Tidak mungkin Allah mengokohkan seorang hamba kecuali dengan hamba tersebut berpegang teguh dengan at-tauhid. Yutsabbitullahu alladhina amanu. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman, yang bertauhid. Sebagaimana istilah kata para ulama,
Al-insan mata ala ma'asya alaih. Seseorang mati tergantung keadaan dia waktu hidup. Ketika hidupnya dia penuhi dengan tauhid, ya secara ta'alluman belajar, atau takliman mengajar, atau secara al-amal, maka insya Allah dia mati dalam keadaan ya bertauhid. Ya, semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ini mengingatkan kita terhadap salah satu yang pernah Rasul praktekkan ketika menyemayamkan jenazah para sahabat beliau. Setelah disemayamkan, Rasul mengajarkan kepada kita ucapan kepada yang hadir di pemakaman, istaghfiru li akhikum was'alullahu tatsbit fa innahul ana yus'al. Ini ada kaitan dengan ayat ini. Mohonlah ampun kepada Allah untuk saudara kalian yang sudah disemayamkan, dan mohon kepada Allah at-tatsbit, ketetapan. Yusabbitullah. Ya, mintalah kepada Allah ketetapan untuknya karena sekarang dia sedang ditanya. Ini ya masailil malakain. Rasul yang mengajarkan hal tersebut. Tapi Rasul nggak mengajarkan ya mentalkin yang sudah apa? Meninggal. Ya fulan, kalau engkau ditanya malaikat mungkar wan nakir marabbuka, jawablah. Nggak pernah Rasul apa? Mengajarkan demikian. Itu bid'ah plus ya melanggar aturan apa? Perujian ya. Ujian nggak boleh pakai apa? Pakai joki. Itu hukumnya apa? Pidana ya. Nah, tidak ada tuntunannya dari Rasul SAW ya mendikte, mentalkin orang yang sudah meninggal. Cukup Rasul mengatakan kepada yang ya di pemakaman, mintalah ampun kepada Allah untuk saudara kalian dan mohonlah ketetapan untuknya ya karena sekarang dia sedang ditanya. Ini penetapan ya masailil malakain. Taib wa yudhillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah menyesatkan orang yang zalim dan Allah berbuat sesuai dengan yang dia kehendaki. Adapun riwayat yang ke-80 itu dhaif jiddan, ya kita lewati. Adapun 81 itu sanadnya penulis ya tidak sahih, kita mau bacakan yang sahih. Poin yang ke-81 itu seperti yang sudah sering kita lewati, hadis yang mursal. Tabi'in langsung meloncat kepada Rasul. Amr bin Dinar tabi'in langsung mengatakan anna Rasulullah. Ya, kita mau baca yang riwayat yang sahihah dari Sunan Tirmidzi. Ya, kalau mau ditulis Sunan Tirmidzi nomor 1071. Kita baca agak panjang hadisnya. Kata Rasul SAW, idza kubiral mayyit atahu malakani aswadani azraqani. Apabila seorang mayit telah disemayamkan, maka didatangi oleh dua malaikat yang cirinya aswadani azraqan. Kata para ulama, aswadani warna tubuhnya itu hitam. Azraqani matanya kebiru-biruan. Azraqan. Aswadani ini warna tubuhnya, sedangkan mata kedua malaikat tersebut azraqani. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah nanti akan ada pembahasan setelah ini masalah fitnah kubur. Intinya setiap yang dikubur pasti akan didatangi dua malaikat. Atau setiap yang meninggal dunia pasti didatangi oleh dua malaikat. Ya, entah orang itu mati tenggelam, orang itu mati dimakan binatang buas. Kalau sudah mati pasti melewati yang namanya fitnatul al-qabr. Istilah fitnatul qabr, nikmat kubur, adab kubur itu lil ghalib, karena secara umum manusia kalau mati dikubur. Percaya atau tidak? Kalau nggak percaya buat sensus. Ya,
Yang mati di dunia ini kebanyakan dikubur atau tenggelam di lautan atau dimakan binatang buas. Hah? Secara umum al-ghalib namanya yang mati dikubur. Paham? Ya, tapi nggak menafikan yang mati di lautan, yang mati dimakan binatang buas, yang tidak dikubur tetap melewati apa? Ya, alam kubur, alam barzakh. Ya, alam kubur itu jangan disamakan dengan kuburan pemakaman. Itu alam dunia. Ya, istilah fitnah kubur, nikmat kubur, ya, itu di alam kubur, alam barzakh, alam di luar dunia. Alam yang merupakan istilahnya batasan antara alam dunia dengan alam akhirat. Setiap yang meninggalkan dunia pasti melewati yang namanya alam barzakh, alam kubur. Paham? Dan itu alam ghaib. Ya, dan sudah kita sampaikan alam ghaib kita yakini tapi tidak bisa kita panca indrai. Inilah bedanya Ahlussunnah dengan al-bidah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kata Rasulullah SAW apabila dikubur mayit ini secara ghalib, ya sekali lagi meskipun nggak dikubur, kalau sudah meninggalkan alam dunia pasti akan didatangi oleh dua malaikat. Yang tadi cirinya aswadani azraqan. Yuqalu li ahadima al-munkar wal akhar an-nakir. Kata Rasul yang satu dinamakan al-munkar, yang lain dinamakan an-nakir. Dan dua-duanya dari ya nakirah yang tidak dikenal oleh yang meninggal dunia. Ya, al-munkar bukan dari istilah nahi munkar, bukan. Namun dari kata-kata an-nakirah yang tidak dikenal oleh mayit. Fayakulan, mereka berdua berkata, ma kunta taqul fi hadar rajul. Apa yang engkau ucapkan tentang orang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Seperti dalam ucapan Imam Ibn Abi Zamin tadi akan ditanya tentang Nabi SAW. Tapi sekali lagi, ini riwayat yang dijelaskan juga oleh riwayat yang lain tentang tiga pertanyaan tadi. Marrobuka wa man nabika wa dinika. Namun di sini ditanya tentang satu saja. Ini bukan pembatasan. Orang itu ditanya, bagaimana pendapatmu tentang orang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW? Ya, kalau orang mukmin dia menjawab, huwa Abdullah wa rasuluhu. Ashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Di sini ada dua jawaban. Ya, marrobuka wa manaba nabiyuka. Fayakulan. Kemudian dua malaikat menjawab berkata, qad kunna na'lamu annaka taqul hada. Sungguh kami telah mengetahui engkau mengatakan demikian. Summa yufsah lau fi qabrihi sab'una dzira'an fi sab'in. Kemudian diluaskan alam kuburnya seluas 70 hasta dikali 70 hasta. Itu dilebarkan, diluaskan. Sekali lagi, ini alam barzakh. Ya, kalau dikeduk kuburannya tetap nggak berubah. Sekali lagi, ini bantahan kepada yang nanti mengingkari fitnah kubur. Insya Allah bab selanjutnya fitnah kubur. Ya, namun intinya ini alam barzakh, alam kubur, bukan pemakaman. Itu masih alam dunia. Summa yunawwar lau fihi, kemudian diberikan cahaya di alam kuburnya. Summa yuqal nam, kemudian dikatakan kepada orang tersebut tidurlah. Fayakul, ya, kemudian orang itu mengatakan arju ila ahli, aku ingin kembali kepada keluargaku. Fa ukhbiruhum, aku ingin mengabarkan tentang keadaanku kepada keluargaku. Fayakulan nam, kata malaikat tidurlah. Kanaumatil arus alladzi la yuqidu illa ahabbu ahli ilaih. Ya, tidurlah seperti tidurnya orang yang baru menikah yang tidaklah membangunkannya kecuali keluarganya yang paling dia cintai. Hatta yab'atsallah min madja'ihi dzalik, sampai Allah membangkitkannya dari alam kuburnya tersebut. Makanya tidak ada istilah roh yang gentayangan. Nah,
Wa in kana munafiqan, namun jika yang mati adalah orang munafik, qala sami'tun nasa yaqulun faqultu mislahum la adri. Ketika ditanya oleh malaikat maut, munafik menjawab, aku hanya mendengar manusia mengatakan demikian-demikian, aku tidak tahu. Ya, fayaqulan qad kunna na'lam annaka taqulu dzalik. Kami sudah mengetahui engkau mengatakan demikian. Fayuqalu lil ardi iltaimi alaih. Maka dikatakan kepada bumi ya untuk merapatkan dirinya, maka dia pun merapat menghimpit orang tersebut. Fatahtalif adla'uhu, maka tulang belulangnya hancur. Fala yazalu fiha mu'adzaban hatta yab'atullah min maja'i dzalik. Ya, dia terus diadab di alam barzakhnya sampai dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini juga dalil tadi tidak ada roh yang gentayangan. Nah, hadis ini sekali lagi disahihkan oleh Syekh Albani atau dihasankan. Hadisnya dalam Sunan Tirmidzi nomor 1071. Nah, intinya ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, adanya dua poin inti dalam bab ini tadi. Adanya malaikat yang namanya Munkar dan Nakir. Ya, sekali lagi kalau kita terapkan tadi 4 poin iman kepada malaikat, meyakini ada yang namanya wujudnya malaikat yang tadi namanya Munkar wa Nakir, ada wujudnya. Kemudian yang kedua mengimani namanya Munkar dan Nakir, mengimani sifatnya aswadani azraqan. Kemudian yang keempat mengimani tugasnya apa? Menanyakan marrabuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Nah, kemudian hadis berikutnya ini juga kalau dalam Sahih Bukhari riwayatnya nomor 1338 dalam kitab Al-Janaiz. Kita baca mirip hadisnya dengan yang di Sahih Bukhari, namun intinya kalaupun dikatakan ya, tapi ini hadisnya kata penulis atau pentahqiq hada hadisun sahih. Kita baca dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala Rasul sallallahu Rasul bersabda, inna hadil ummat tubtala fi kuburiha. Sesungguhnya umat ini diuji di kuburnya. Itu makna fitnah kubur, tubtala, ibtila, diuji. Idza dakhalal mu'min qabrahu wa tawalla anhu ashabuhu ja'a malakun syadidul intihar. Apabila seorang mukmin sudah dikubur di kuburannya dan para pengiringnya sudah pulang, maka datang malaikat yang syadidul intihar, keras suaranya atau keras membentaknya, intihar. Fayaqulahu, dia berkata kepada orang mukmin tersebut, ma kunta taqul fi hadzal rajul. Apa yang kau ucapkan tentang orang ini, itu Nabi kita Muhammad SAW. Fayaqul, orang mukmin menjawab, aqul innahu rasulullah, aku katakan beliau adalah utusan Allah, wa abdu, dan hamba Allah. Fayaqullahul malak, malaikat menjawab mengatakan, undur ila maq'adika alladzi kana laka minan nar. Kata malaikat, lihatlah kepada tempat tinggalmu yang di neraka. Yaitu kata para pensara, laulam takun mu'minan. Ya, seandainya engkau tidak beriman, maka tempatmu di sana, yaitu di neraka. Ditunjukkan. Ya, ditunjukkan tempatnya di neraka seandainya dia tidak beriman. Qad a'adzakallahu minhu. Allah sudah melindungimu darinya. Wa abdalaka bimaq'adika alladzi minan nar maq'adaka alladzi tara minal jannah. Allah telah menggantinya ya dengan tempat tinggal di surga. Fayarahuma kilaihima, maka orang mukmin melihat kedua-duanya, yaitu melihat tempat tinggal di neraka seandainya dia tidak beriman, ya, dan dia diperlihatkan surga sebagai tempat tinggalnya yang kekal abadi. Ini semuanya untuk menunjukkan bagaimana kenikmatan tersebut. Ya, kita saja ya yang pernah merasakan tidak enak, misalnya makan apalah,
ketika dikasih ya makanan yang enak, terasa rasanya apa? Luar biasa. Tapi kalau dari lahir makannya sudah kebuli terus, ya sekarang kasih kebuli bosan, paham? Ya, namun kalau awalnya makannya ya nggak enak, kemudian dikasih nasi yang enak, nikmatnya luar biasa. Nah, ini kurang lebih seperti itu gambarannya. Kemudian fayaqulul mu'min, orang mukmin berkata, da'uni ubasyiru ahli. Ini mirip dengan yang kita baca dari riwayat Tirmidzi tadi. Biarkanlah aku memberi kabar kepada keluargaku. Faqala lahu, malaikat berkata, uskun, tinggallah dirimu. Ya, wa amal munafik fayuq'adu idza tawalla anu ahluhu. Adapun orang munafik, dia didudukkan oleh malaikat Munkar dan Nakir apabila keluarganya, pengiringnya sudah meninggalkannya. Dan dalam riwayat yang sudah masyhur, mayit mendengar apa? Qur'ani alaihim. Suara terompa yang mengiringi jenazahnya ketika pulang. Ini yang harus diluruskan dari pemahaman kelompok al-kuburiyin, penyembah kuburan. Itu buktinya mereka mendengar, maka boleh kita istilahnya meminta-minta kepada yang meninggal dunia. Ya, maka dijawab oleh para ulama, yang pertama itu kejadian khusus. Yaitu apa? Hanya mendengar. Nah, dan masalah gaib tidak bisa kita tetapkan kecuali dengan apa? Ad-dalil. Mayit nggak mendengar suara obrolan yang meninggalkan apa? Pemakaman. Ya, demikian pula tidak ada dalil sang mayit mendengar suara Pak Mudin ketika apa? Mendikte. Apabila engkau ditanya malaikat Munkar Nakir siapa Rabbmu, jawablah Allah, dan seterusnya. Tidak ada. Ini masalah gaib, dan ini masuk dalam kategori keumuman firman Allah, innaka la tusmi'ul mauta. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak bisa memperdengarkan ucapanmu kepada yang meninggal dunia. Ini hukum umum. Adapun kejadian tadi itu khusus mendengar suara apa? Demikian pula kisah Rasul berdialog dengan para korban atau orang-orang kafir musyrikin yang mati di perang Badar. Itu kejadian khusus. Tidak bisa dikiaskan dengan apa? Tadi orang-orang yang minta-minta kepada wali yang telah mati. Mereka tidak bisa mendengar yang berdoa kepada mereka dari orang-orang yang hidup, ya. Ini sekali lagi syubhat kelompok al-kuburiyin. Kemudian juga sudah kita sampaikan, orang yang meninggal dia terputus ya dengan kehidupan dunia. Alamnya di alam berbeda, alam barzah. Nggak nyambung, nggak ada kabel USB-nya. Ya, kemudian juga mereka hidup ya sekali lagi di alam barzah, yang mana ketika meninggal dunia, siapa yang menyemayamkan mereka? Siapa yang mensolati mereka? Siapa yang memandikan mereka? Mereka sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Kok sudah meninggal dikubur, diminta-minta selain Allah. Ainal ukul, itu al-ukul ad-dhalah. Dengkul jadikan akal. Naudzubillah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Rasul, adapun orang munafik maka dia didudukkan apabila telah pergi pengiring jenazahnya. Dan ini juga bantahan kepada yang mengatakan wali fulan belum ditanya-tanya oleh malaikat. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, kalau sudah pulang tadi pengiringnya, apakah pengiring saya sekarang masih ada di situ? Mustahil. Ya, mereka peziarah berbeda lagi masalahnya. Ya, sekali lagi siapapun yang meninggal pasti melewati fitnah al-qabr. Kecuali kata Rasul asyuhada, karena syuhada sudah mendapatkan fitnah di dunia dengan kilatan pedang. Ya, adapun tadi wali yang katanya diziarahi oleh banyak orang belum ditanya oleh malaikat Munkar wan Nakir, ini kadzib. Nah. Dan juga termasuk kadzib dan juga pembodohan umat, yaitu halusinasinya atau kedustaannya manusia-manusia yang halu. Kalau ada yang meninggal dikasih surat dari Habib fulan. Naudzubillah min dzalik, dikasih kerpean dan seterusnya. Ini kadzib, dusta. Nah, pembodohan terhadap umat Islam. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan ba'dal adzan. Insyaallah ta'ala.
Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita sampaikan tadi sabda Rasulullah SAW, adapun orang munafik maka dia didudukkan apabila yang mengiringinya atau keluarganya telah pulang. Ya, dan sudah kita sampaikan dalam riwayat yang meninggal tersebut mendengar Qur'ani alihim, ya, suara trompa yang mengiringi jenazah mereka ketika pulang. Itu kejadian khusus, tidak bisa dikiaskan ya dengan semua ucapan bisa didengar oleh mereka. Karena Allah telah berfirman tadi, wa ma anta bimusmin man fil kubur, engkau tidak bisa memperdengarkan ucapanmu kepada yang dikubur. Innaka la tusmi'u al mauta, maka syirik yang berdoa kepada yang meninggal dunia. Kemudian juga ada kebid'ahan tadi. Ada Pak Mudin yang mendikte marrobuka, jawablah ya Rabbi Allah. Kemudian tadi dititipi apa? Surat kerpean oleh Habib Fulan, naudzubillah min dalik. Semuanya bid'ah dan juga tadi pembodohan umat. Dan lebih parah dari itu yang sudah viral juga, kalau Anda ditanya marrobuka, jawablah Rabbi adalah Habib Fulan. Ini sebagaimana apa? Fir'aun ana rabbukumul ala mengaku apa? Sebagai Rabb, naudzubillah min dalik. Apakah Habib Fulan ada Rabbul Alamin? Naudzubillah min dalik. Ini syirik yang jelas-jelas apa? Lebih parah daripada syiriknya Abu Jahal. Ya, Abu Jahal masih meyakini Allah sebagai apa? Rabbul Alamin. Wa la in sa'alta man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kok ini ada yang mengatakan kalau Anda ditanya man rabbuka, jawablah Habib Fulan. Naudzubillah. Nah, taib. Intinya ini pertanyaan malaikat kepada yang dikubur. Di antaranya kepada orang munafik. Kemudian fayuqalu lahu ma kunta taqul fi hadzal rajul. Apa yang kau ucapkan tentang orang ini, itu Nabi Muhammad SAW. Fayaqul la adri. Dia mengatakan aku tidak tahu. Ini semuanya karena sebab di kehidupan dunia berpaling dari at-tauhid, berpaling dari ittiba sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Aku lumayakulun nas, aku mengatakan seperti yang dikatakan oleh manusia. Fayuqal lahu la daraita hada maq'aduka ladika nalaka fil jannah. Maka dikatakan kepadanya, engkau tidak tahu, inilah tempat tinggalmu di surga. Seandainya engkau apa? Beriman. Nah, ini untuk apa? Menambah azab ya, secara apa? Kalau istilah kitab, kejiwaannya diazab. Dia betul-betul bagaimana menyesali. Tentang apa? Tadi tidak beriman kepada Allah dan Rasul SAW. Saatnya dia beriman mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa di surga. Namun qad ubdilta makanahu maq'adan minan nar. Namun tempat tinggalmu diganti dengan neraka. Na'udzubillahi minan nar. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Hadis atau riwayat yang ke-83. Kata Jabir, sami'tun Nabi SAW yaqul. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, yub'atsu kulla abdin fil qabr ala ma mata alaih. Ini ada tambahan redaksi yang tidak sahih, yaitu kata-kata fil qabr. Seperti dalam ungkapan pentahqiq, hada hadisun sahih, namun isnadnya dhaif, wa lafdhuhu alal qabr munkar. Tambahan kata-kata fil qabr itu mungkar. Yang ada yang sahih, kata-kata yub'ats kullu abdin ala ma mata alaih. Setiap orang dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan keadaan dia pada waktu meninggal dunia. Artinya ketika dia meninggal dunia dalam keadaan beriman, dibangkitkan dalam keadaan penuh dengan kenikmatan. Sebaliknya yang meninggal dalam keadaan kafir, munafik, musyrik, dibangkitkan dalam keadaan binasa. Maka sebetulnya riwayat ini tidak ada kaitan dengan bab yang kita bahas, yaitu mengimani malaikat Munkar dan Nakir, dan juga pembahasan masalah fitnah
al-qabr. Namun intinya innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan manusia itu sesuai dengan akhir hayatnya. Ya, semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan pembahasan kita tadi? 6. Iya, sama. Cuma kita tidak bisa berbicara ya tentang alam jin kecuali dengan dalil. Ya, adapun secara umum ya jin manusia sama-sama mukallafun. Ya, maka mereka pasti melewati alam dunia, alam barzah dan juga alam apa? Akhirat. Ya, tapi kita tidak bisa banyak berbicara ya kecuali dengan apa? Dalil kalau mau tafsilnya. Wallahu taala alam. Nah. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, anda rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.